Assalamualaikum, salam jumpa dengan audiobook novel Titik. Menanti Restu, penulis Titik Retno Handayani, part 5, teringat waktu dulu. Matahari bersinar bukan tanpa alasan. Dia ingin memberi kehidupan untuk semua ciptaan yang maha kuasa, menebar manfaat untuk makhluk hidup dan alam seisinya. Begitupun manusia, setiap insan akan saling membutuhkan, saling memberi dan menerima, saling melengkapi, saling membantu. Aku juga sebagai manusia biasa, ingin juga bisa memberi manfaat dan memberi arti bagi sesama lainnya. Jika hidup sudah bisa memberi arti bagi sesama lainnya, maka kebahagiaanlah yang akan didapat. Iya, dan aku ingin bahagia. Aku harus menciptakan kebahagiaanku sendiri. Aku tak boleh sedih hanya dengan memikirkan hal yang belum terjadi di waktu ke depan. Semangat Inara! Aku memasuki gerbang kampus dan berjalan di sepanjang trotoar. Pohon-pohon yang rindang di pinggir trotoar memberi rasa teduh bagi pejalan kaki. Lalu lalang mahasiswa yang berjalan kaki dan menggunakan kendaraan menambah hidup suasana kampus. Inara! Terdengar lengkingan suara Wulan saat aku berjalan memasuki gerbang kampus. Wulan berlari ke arahku, langsung memelukku. Cipika-cipiki. Kok kamu sore itu main pulang-pulang aja gak pamitan? Mana pesan gak dibaca, telepon gak diangkat. Kita pada bingung, Inara. Wulan langsung nyerocos menginterogasi aku. Aku cuma tersenyum menanggapinya. Kamu tahu nggak, Inara? Mas Bagas waktu itu udah kayak cacing kepanasan. Uring-uringan nggak jelas gara-gara susah hubungin kamu. Akhirnya, pagi-pagi dia udah kabur aja ke tempat kamu, kata Wulan. Waktu kita nanya ke ibu, ibu sikapnya aneh. Lagi-lagi aku cuma tersenyum. Aku juga belum ingin bercerita ke Wulan apa yang sebenarnya terjadi. Hanya aku yang mampu menyelesaikan masalah ini sendiri. Keputusan ada di tangan aku. Soal Mas Bagas, semua tergantung keputusan aku. Aku selalu berharap dan memimpikan hubungan yang aku jalani dengan Mas Bagas ini serius, dan tujuannya adalah untuk membina rumah tangga. Aku mulai jatuh cinta pada Mas Bagas karena kedewasaannya dan kebaikan hatinya. Dia tidak pernah mempermasalahkan latar belakangku, pekerjaan orang tuaku, dan aku yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dia tidak pernah sombong. Semua yang bekerja pada keluarganya dianggap saudara. Dia tidak pernah malu ketika aku mengajaknya makan di warung-warung pinggir jalan, kaki lima, di lesehan. Pembawaannya yang sederhana dan santai juga humoris membuatku nyaman. Inara, woi, bangun. Diajak ngomong malah bengong anak ini. Wulan berteriak keras di dekat telingaku. Aku mengelus dada dengan tingkah sahabatku satu ini. Iya, ngomong apa tadi kamu? Tanyaku. Enggak jadi, sahut Wulan sambil berjalan dan menggamit lenganku menuju ke arah ruang dosen. Plong, setelah keluar dari ruang dosen pembimbing, bisa bernafas lega. Alhamdulillah, ACC. Wulan tampak tersenyum lebar begitu keluar dari ruangan. Meskipun kami berbeda dosen pembimbing, berbeda judul, tapi kami selalu mengerjakan skripsi bersama. Jadi bisa saling tukar pikiran, curhat. Congrats friend, bentar lagi selesai, kata Wulan tak bisa menyembunyikan ekspresi gembiranya. Langsung ke rumahku yuk, langsung kita revisi, biar cepet kelar, katanya sambil merangkul pundakku. Rumah sepi, Mas Bagas lagi ke Boyolali, ngapelin sapi-sapi. Pulangnya malam. Ibu, tanyaku. Ke Jogja sama bapak. Sejenak aku ragu, karena sementara ini aku ingin menghindari bertemu Bu Santi. Sudah aku putuskan kalau aku akan bilang ke Mas Bagas setelah urusan skripsi ini selesai. Aku akan fokus dulu dengan skripsiku dan menyelesaikan kuliahku.
Aku pastikan sebelum wisuda, janjiku pada Bu Santi sudah aku tepati. Gimana, Rah? Langsung ke rumah ya? Setelah terdiam lama, aku pun mengangguk. Ayo, jawabku. Kami pun lantas berjalan ke tempat parkir dan berboncengan motor dengan Wulan, yang memang ke kampus biasa naik motor. Pegangan, jangan kayak kalau kamu boncengan sama Mas Bagas gitu, seperti orang lagi berantem, ujar Wulan sambil tertawa. Motor pun melaju di jalanan yang padat menuju rumah Wulan, dan tak berapa lama kami pun sampai. Dan motor memasuki rumah berhalaman luas dengan banyak pohon dan tanaman bunga, juga kolam ikan koi yang berada di sudut taman. Rumah berlantai 2 dengan pilar besar, ruang tamu dan ruang santai yang luas, mewah dengan perabotan yang mahal. Ada banyak lukisan, foto keluarga dan kaligrafi yang sangat indah. Di halaman belakang terdapat kolam renang. Rumah seperti rumah Wulan di waktu aku kecil pernah masuk dalam khayalanku. Aku masukkan dalam alam bawah sadarku. Seandainya nanti aku sudah besar, sudah bekerja, punya banyak uang, aku ingin punya rumah yang bagus, yang ada hiasan dinding kaligrafi yang indah. Dan aku pun diam-diam tersenyum mengingat itu. Dari bangku SMP, aku sudah akrab dengan rumah ini. Sering main ke sini karena aku bersahabat dengan Wulan, dan aku juga pertama kali mengenal Mas Bagas sebagai kakaknya Wulan. Mas Bagas yang dulu sering mengusiliku, menjahiliku dengan berbagai hal yang membuatku kesal, mulai dari menyembunyikan sepatuku, tas sekolah, menarik rambutku yang waktu itu sering aku kuncir ekor kuda, sampai menghabiskan jajanan-jajanan atau snack yang disediakan Bu Santi untuk aku dan Wulan yang saat itu sedang belajar bersama ataupun cuma sekedar main dan mengobrol. Waktu itu aku kelas 2 SMP dan Mas Bagas kelas 3 SMA. Pernah suatu kali dia menyembunyikan naskah lomba mengarangku 10.000 kata yang kubuat dengan susah payah dan dia lupa mengembalikan sampai naskah itu harus dikumpulkan. Alhasil, aku harus membuat ulang naskah itu. Aku marah, kesal, kecewa, dan aku pun ngambek sampai berminggu-minggu dan tidak mau main ke rumah Wulan lagi. Bujukan Wulan padaku tidak mempan, sampai akhirnya Mas Bagas datang ke rumahku sendiri, minta maaf padaku. Dan berjanji tak akan mengulangi lagi keusilan dan kejahilannya padaku, dan aku pun memaafkannya. Sejak saat itu, Mas Bagas benar-benar jadi good boy. Dia selalu jadi sosok kakak yang baik untuk aku dan Wulan. Selalu siap dimintain tolong apa saja, selalu melindungi, menjaga, dan mengkhawatirkan kami. Dan itu terus berlangsung hingga aku dan Wulan mulai memasuki bangku kuliah, dan Mas Bagas pun hampir menyelesaikan kuliah S1-nya. Sampai kemudian, di tahun kedua aku kuliah, Mas Bagas mengungkapkan perasaannya padaku. Aku tak menyangka Mas Bagas punya perasaan lebih padaku, sedangkan aku tak berani berharap terlalu tinggi, meskipun aku mengaguminya dan sering mencuri-curi pandang padanya. Tidak ada hal yang romantis seperti yang ada di cerita novel ataupun sinetron dan film. Semua spontan, sederhana, dan apa adanya. Sore itu Mas Bagas mengantarkanku pulang dan sengaja mampir ke rumah. Dan di teras rumah juga dia mengatakan kalau dia sayang padaku lebih dari sayang seorang kakak ke adiknya. Tetapi sayang sebagai seorang laki-laki terhadap perempuan. Dia berjanji akan melindungiku dan menyayangiku. Katanya kala itu, Inara, saat ini aku sudah tidak berada pada tahap main-main. Aku mohon kamu percaya padaku, yakin padaku, dan pegang kata-kataku. Aku hanya ingin bersamamu untuk selamanya dan membahagiakanmu dengan segala yang ada di diriku. Tak ada alasanku untuk menolak, tak ada keraguan sedikit pun dalam hatiku, dan tak kulihat kebohongan dalam tatapan matanya yang lembut padaku. Aku pun menunduk, dan diiringi dengan senyum terbaikku, aku mengangguk penuh keyakinan. Dan sejak saat itu,
Dia pun dengan bangga selalu mengatakan pada setiap orang yang bertanya dan seolah berkata pada seluruh dunia bahwa akulah pasangannya, akulah pendampingnya, bahkan juga pada ibunya. Pada saat itu aku merasa tersanjung dan ibunya tak percaya dan hanya menganggap Mas Bagas tidak serius, hanya main-main, masih labil. Makanya ibunya membiarkan hubungan kami terus terjalin. Sampai 2 tahun ini kami menjalin hubungan dan Bu Santi baru menyadari keseriusan Mas Bagas dengan hubungan ini. Bu Santi memang menyayangiku, tapi untuk menjadikan aku bagian dari keluarganya, beliau mungkin mempunyai banyak pertimbangan. Aku tak layak untuk mendampingi putra kebanggaannya. Sampai akhirnya, peristiwa di sore itu yang membuat aku harus tahu diri dan mundur alus. Sudah melamunnya. Suara Wulan mengagetkanku, dan aku tersadar dari lamunan. Dia berjalan ke arahku sambil membawa 2 botol teh kemasan dingin dan menyerahkan 1 untukku. Rupanya, sedari tadi aku termenung sambil memandangi ikan-ikan koi dalam kolam dan pikiranku mengembara ke waktu dulu. Ada apa, Nara? Kayaknya kamu sedang ada masalah. Kamu bisa cerita sama aku, kata Wulan. Seperti biasa, aku hanya tersenyum menanggapinya. Kalau aku ada masalah dan masalah itu berat, pasti aku sudah cerita kok ke kamu. Kamu tenang aja, aku baik-baik aja, jawabku. Kamu yakin? Tanya Wulan lagi. Sangat yakin, jawabku sambil tersenyum. Kamu tahu, Inara, kalau aku akan selalu ada untukmu, sebesar apapun masalahmu, kata Wulan sambil merangkul bahuku. Iya, terima kasih, jawabku sambil tersenyum dan menengadah, berharap air mataku tidak jatuh di depan Wulan. Bersambung ke part 6. Terima kasih semuanya.